Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahra dari 11.1 akan membacakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Beliau merupakan tokoh pembaharu dalam pendidikan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang pejabat penghulu Kesultanan Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Dapat dilihat dari garis keturunannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan masih memiliki garis keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Maka dapat dikatakan bahwa Haji Ahmad Dahlan lahir dalam suatu lingkungan keislaman yang sangat kukuh dan sangat mendalam. Hal ini diperkuat lagi dengan lingkungan Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan dibesarkan. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki sifat baik hati. Kecerdasannya terlihat saat ia menginjak usia 8 tahun yang dimana ia sudah bisa menghafal Al-Quran. Selain memiliki sifat yang baik, beliau juga memiliki sifat kepemimpinan yang dapat dilihat dari umur beliau masih kecil. Masuk ke bagian pendidikan dan karir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil tidak pernah menerima pendidikan formal sebab orang tuanya melarang anak-anaknya untuk bersekolah di gubernemen. Ia mendapatkan pendidikan mengaji dari sang ayah. Beranjak dewasa, Ahmad Dahlan berguru ke ulama-ulama untuk memperdalam ajaran agama Islam. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mengenal pemikiran pembaharu dalam Islam. Ia kembali ke kampungnya pada tahun 1888 dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia kembali bertolak ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang merupakan sepupunya sendiri, anak dari Kiai Haji Penghulu Fadil yang kelak kita kenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 anak, yaitu Johanah, Siti Aisyah, Siti Zaharoh, Siroj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menikahi Nyai Abdullah dan juga pernah menikahi Nyai Rum yang merupakan adik dari Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alam, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengemban tanggung jawab dari mendiang ayahnya untuk menjadi seorang khotib amin dengan sebutan Khotib Amin Haji Ahmad Dahlan. Semenjak menjadi seorang khotib, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai seorang ulama atau kiai yang menerima legitimasi keraton. Pengakuan ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang memiliki wewenang atau kekuasaan kuat di masyarakat Yogyakarta. Selain aktif ketika mengemukakan dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan seorang wirausahawan yang cerdas dan cukup berhasil dengan berjualan batik. Sebagai sosok yang aktif dalam beragam kegiatan, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang mudah diterima di masyarakat, sehingga ia pun cepat mendapatkan tempat di organisasi, antara lain Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Budi Utomo, hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad dengan maksud mengajar agama. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke organisasi Budi Utomo, organisasi yang banyak melahirkan tokoh nasional. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota.
Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Saran itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Pemikiran dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ia dapatkan ketika ia menimba ilmu di Mekah dan Kairo. Ilmu tersebut melahirkan sejumlah gagasan pembaharuan Islam. Karena situasi yang begitu kisruh, pada masa kolonialisme Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan di bidang pendidikan yaitu sistem dualisme, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pendidikan ini untuk melahirkan kader yang bukan hanya sekedar menguasai di bidang agama tetapi juga menguasai di pengetahuan umum. Walaupun banyak masyarakat menolak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, buktinya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berhasil dan menjadi kebaruan hingga masa kini. Oleh karena itu, sejak berdirinya organisasi Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa organisasi ini tidak bersifat politik, melainkan bersifat sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak luput dari fitnah-fitnah dan ancaman yang ditebarkan kepadanya. Meski begitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap berteguh hati dan tetap melanjutkan cita-cita dan perjuangannya dalam pembaruan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap melanjutkan perjuangannya dalam organisasi Muhammadiyah ini, dan akhirnya organisasi Muhammadiyah ini merupakan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia hingga saat ini. Berkat beliau, kita tidak hanya bisa bersekolah untuk mempelajari ilmu agama, tetapi kita juga bisa mempelajari pengetahuan umum yang modern seperti sekarang. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pelopor pendidikan modern di Indonesia. Pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta, dan warisannya sebagai pendiri Muhammadiyah dan perjuangannya dalam memperbaiki pendidikan Islam serta pelayanan sosial masih terasa hingga saat ini. Pemerintah Indonesia mengakui jasanya dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah diangkat ke layar lebar dalam film Sang Pencerah pada tahun 2010, yang mengisahkan tentang perjuangannya dan semangat patriotisme yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mempresentasikan pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang inspiratif dan visioner yang melalui perjuangannya dalam pendidikan, sosial, dan keagamaan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Islam dan perubahan sosial di Indonesia. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendidik, membina, dan mensejahterakan masyarakat tidaklah sia-sia. Kini kita telah bisa melihat jerih payah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkembang pesat dan sangat membantu pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan dan mensejahterakan. Berkat sistem dualisme yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sistem ini diterapkan dengan harapan sistem pendidikan dapat melahirkan kader yang bukan hanya ahli dalam wawasan agama, melainkan juga dalam pendidikan umum. Dan itu adalah biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan salah satu tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Saya Putri Az-Zahra, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.